Halo Jenius, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas soal UKK Matematika kelas 4 Kurikulum Merdeka berdasarkan buku ESPS. Soal yang akan kita bahas adalah mengenai kelipatan dan faktor bilangan, panjang dan berat, bangun datar, dan data. Soal yang pertama, di sini kita diminta untuk menentukan bilangan kelipatan 5 antara 10 dan 50. Jadi kita mau cari bilangan kelipatan 5 antara 10 dan 50. Artinya, kita cari bilangan kelipatan 5 yang lebih dari 10 dan kurang dari 50. Kelipatan 5 lebih dari 10 itu berarti dimulai dari 15. Jadi 15. Oke, selanjutnya ditambah lagi dengan 5. 15 tambah 5 itu 20, 25, 30, 35, 40, dan 45. Oke, jadi dimulai dari 15 sampai ke 45 ya, karena harus lebih dari 10 dan kurang dari 50. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan 45. Soal berikutnya, 15, 30, 45, 60 adalah deretan bilangan kelipatan. Oke, kita perhatikan ya, di sini ada 15, 30, 45, dan 60. Ini merupakan bilangan kelipatan berapa sih? Cara menentukan jawabannya, kita perhatikan bilangannya ya. Keempat bilangan ini bisa sama-sama dibagi dengan angka berapa? Apakah bisa dibagi dengan 3? Apakah bisa dibagi dengan 4, 6, atau 10? Jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu 3. Karena 15 bisa ya dibagi 3, 30 bisa dibagi 3, 45 bisa juga dibagi 3, dan 60 bisa dibagi 3. Jadi jawabannya adalah A, 3. Soal berikutnya, faktor bilangan dari 12 adalah faktor dari 12. Untuk menentukan faktor bilangan, kita buat seperti ini ya. Kemudian kita cari 12 ini hasil perkalian dari berapa kali berapa. Oke, harus dari 1 dulu ya. 1 kali berapa supaya hasilnya 12? Kali 12. Kemudian 2, bisa ya. 2 kali berapa hasilnya 12? 2 kali 6. Kemudian 3. 3 kali berapa sih hasilnya 12? 3 kali 4. Kemudian 5, apakah bisa? 5 kali berapa hasilnya 12? Tidak bisa ya. 6, 6 kali berapa hasilnya 12? 6 kali 2, tapi di sini kita udah ada nih 6 kali 2 ya. Jadi faktor bilangan dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi jawabannya yang B. Soal berikutnya, faktor persekutuan dari 36 dan 42 adalah untuk menentukan faktor persekutuan, artinya kita harus tahu dulu faktor dari 36 itu berapa dan faktor dari 42 itu berapa. Dan setelah itu kita cari faktor persekutuannya. Apa itu faktor persekutuan? Faktor yang sama dari dua buah bilangan. Oke, sekarang kita cari dulu faktor dari 36 ya. Faktor dari 36, 1 kali berapa hasilnya 36? 1 kali 36. 2 kali berapa hasilnya 36? 2 kali 18. Kemudian 3 kali berapa hasilnya 36? 3 kali 12. 4 kali berapa hasilnya 36? 4 kali 9. Oke, masih ada lagi nggak? Masih ada ya. Kalau 5, faktor dari 36 bukan? Bukan ya, karena perkalian 5 tidak ada yang hasilnya 36. 6 kali berapa hasilnya 36? 6 kali 6. Selanjutnya, apakah masih ada lagi? 7, tidak bisa. 8, tidak bisa. 9, oke 9 sudah ada di daftar faktornya ya, jadi tidak usah kita tulis lagi. Sehingga faktor dari 36 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Sekarang kita cari faktor dari 42. Faktor dari 42.
Kita mulai dari 1 ya. Pasti kalau kita mau cari faktor bilangan, kita mulai dari 1. 1 kali berapa hasilnya 42? 1 kali 42. 2 kali berapa hasilnya 42? 2 kali 21. 3 kali berapa hasilnya 42? Kalau kita bingung nih hasil perkaliannya berapa ya, yang hasilnya 42, tinggal kita bagi aja 42 dibagi 3. 4 dibagi 3 itu 1, 1 kali 3, 3. 4 dikurang 3, 1, turunkan angka 2. 12 dibagi 3 itu 4. 4 kali 3, 12. Oke, jadi 3 kali 14 ya yang hasilnya 42. Kalau dibagi 4, bisa nggak ya? Nggak bisa. 5, tidak bisa. 6. Nah, 6 kali berapa sih hasilnya 42? 6 kali 7. Selanjutnya, dibagi berapa lagi? Sudah tidak bisa ya. Jadi faktor dari 42 itu ada 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Oke, kita cari faktor persekutuannya. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama. Oke, faktor yang sama dari 36 dan 42, kita mulai dari yang pertama ada 1 ya. 1 sama, 2 sama, 3 sama, kemudian ada 6. Oke, udah ya, cukup ya. Jadi 1, 2, 3, dan 6. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. 1, 2, 3, dan 6. Kita lanjut ke soal berikutnya. Faktor prima dari 270 adalah, untuk menentukan faktor prima, maka kita bisa gunakan pohon faktor. Kita cari faktor prima dari bilangan 270. 270 itu bisa dibagi 2. 270 dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 1 kali 2, 2. 2 kurang 2 habis ya, turunkan angka 7. 7 dibagi 2 itu 3. 3 dikali 2 itu 6. 7 kurang 6, 1. Turunkan angka 0. 10 dibagi 2 itu 5. Oke, 5 kali 2, 10. Jadi 270 dibagi 2 adalah 135. 135 itu bisa dibagi 3 ya. 135 dibagi 3. 13 bagi 3 berapa? Yang mendekati 4 ya. 4 kali 3, 12. Sisa 1, turunkan angka 5. 15 dibagi 3 itu 5. 5 kali 3, 15. Oke, jadi 45. 45 dibagi 3 lagi bisa ya, yaitu 15. 15 dibagi 3 itu 5. Oke, karena 5 sudah bilangan prima, jadi pohon faktornya stop ya. Tidak usah kita lanjutkan lagi. Berarti faktor prima dari 270 itu berapa? Kita lihat di sini ada angka 2, 3, dan 5. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, 2, 3, dan 5. Soal berikutnya, nomor 6. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah, kelipatan persekutuan itu artinya kita mau mencari kelipatan yang sama antara 4 dan 6. Oke, kita cari dulu kelipatan 4 ya. Kelipatan 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Lalu kita cari juga kelipatan 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, dan 60, dan seterusnya. Karena yang ditanya adalah kelipatan persekutuan, maka kita cari, kita tentukan kelipatan persekutuannya berapa. Oke, kita lihat ya, dari kelipatan 4 dan 6 ini ada yang sama atau tidak? Ada 12 ya, 12. Kemudian 24. Kemudian ada lagi 36. 12, 24, 36, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan di sini yang paling tepat adalah yang B. 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. 5 meter sama dengan titik-titik desimeter. Kita mau ubah satuan panjang dari meter ke desimeter. Kita perhatikan tangga satuan panjangnya ya. Di sini untuk mengubah dari meter menjadi desimeter itu harus turun satu tangga. Kalau turun,
dikali. Dikali berapa? Kalau turunnya 1 tangga, berarti dikali 10. Jadi, 5 kali 10, yaitu 50 desimeter. Jadi, jawabannya adalah yang A. Soal selanjutnya, 5.000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Kali ini kita mau ubah dari meter menjadi kilometer. Kita perhatikan tangga satuan panjangnya ya. Meter ke kilometer itu naik 1, 2, 3. Naik 3 tangga. Kalau naik dibagi. Jadi 5.000 dibagi 3 tangga itu berapa? 3 tangga itu nilainya 1.000. Jadi 5.000 dibagi 1.000. Nolnya boleh kita coret ya. Sehingga hasilnya adalah 5 dibagi 1, yaitu 5. 5 km. Jadi jawaban yang tepat yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. 6.000 mm sama dengan titik-titik desimeter. Kita mau ubah milimeter ke desimeter. Kita perhatikan tangga satuannya. Dari milimeter ke desimeter itu naik 2 tangga. Naik 2 tangga itu berarti dibagi dengan 100. Ya. Jadi kalau 1 tangga itu nilainya 10. Kalau 2 tangga itu 100. Kalau 3 tangga 1.000, ya, dan seterusnya. Oke, jadi 6.000 dibagi 100. Yang di bawah ada 0,2, yang di atas ada 0,3. Kita coret sesuai dengan 0 yang paling sedikit ya, yaitu 2. Jadi 60 dibagi 1, yaitu 60 desimeter. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. 4.000 mm ditambah 300 desimeter sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, kalau soal seperti ini artinya harus kita ubah satu persatu ya. Dari yang pertama, 4.000 mm kita harus ubah menjadi sentimeter, karena hasil akhirnya adalah sentimeter. 4.000 mm diubah ke sentimeter, itu naik 1 tangga ya. Kalau naik dibagi ya, jadi 4.000 dibagi 1 tangga itu 10. Kita coret nolnya ya, jadi 400 cm. Sekarang 300 desimeter diubah menjadi sentimeter. Desimeter ke sentimeter itu turun 1 tangga. Jadi dikali ya, dikali 10. 300 kali 10. Kalau turun 1 tangga dikali 10 ya. 300 kali 10. Ya, 3 kali 1 aja berapa? 3. Terus kita hitung aja nolnya ya. 1, 2, 3. Jadi 3.000 cm. Perintahnya adalah ditambah. Jadi kita tambah nih. 3.000 cm ditambah 400 cm. Hasilnya adalah 3.400 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Ini sudah membahas tentang satuan berat ya. Tentukan 5 ton dikurang 12 kuintal ditambah 7.000 ons. Sama dengan titik-titik kilogram. Kita mau hitung dan hasilnya harus jadi kilogram. Kita ingat-ingat kembali ya tentang satuan berat. Kalau 1 ton itu nilainya sama dengan 1.000 kilogram. Kemudian kuintal, 1 kuintal itu nilainya sama dengan 100 kg. Nah, kalau ons itu berapa sih? Ons itu sama aja dengan hektogram. Jadi ini sama dengan ons ya. Oke, kita hitung saja dari 5 ton ya. 5 ton. 1 ton itu 1.000. Kalau 5 ton berarti 5 kali 1.000. 12 kuintal. 1 kuintal itu 100. Kalau 12 jadi 12 kali 100 ditambah 7.000 ons. Ons ke kilogram itu naik 1 tangga. Kalau naik berarti dibagi. 7.000 dibagi 1 tangga itu 10. Oke, kita hitung ya dari depan dulu. 5 kali 1.000 itu 5.000
dikurang 12 kali 100. 12 kali 1 itu 12. Kita tambahkan nolnya 2 ya. Jadi 1200 ditambah 7000 bagi 10. Nolnya kita coret 1. Jadi 700. Kita kurang dulu ya. 5000 dikurang 1200. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 2 harus pinjam dulu. 10 dikurang 2 itu 8. Di sini sisa 4 ya. 4 dikurang 1, 3. Jadi 3800 ditambah dengan 700. 3800 ditambah 700. 0, 0. 8 tambah 7, 15. 1 tambah 3, 4. 4.500 kilogram. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. 3 ton ditambah 5.000 gram sama dengan titik-titik kilogram. 3 ton. 3 ton itu berarti 3 kali 1 ton itu 1.000 kilogram. 3 kali 1.000. Ditambah 5.000 gram. Gram kita mau ubah ke kilogram. Gram ke kilogram itu naik ya. 1, 2, 3. Naik 3 tangga. Berarti dibagi 1.000. 5.000 dibagi 1.000. Oke, 3 kali 1.000 itu 3.000. Ditambah. Ini nolnya boleh kita coret ya. 5 bagi 1, 5. 3.000 ditambah 5. 3.005 kilogram. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 13. Hasil panen padi milik ayah 5 ton. Sebanyak 45 kuintal beras dijual. Kemudian untuk persediaan ayah membeli lagi 400 kg. Banyak beras yang dimiliki ayah sekarang adalah jadi hasil panennya itu 5 ton. Kemudian sebanyak 45 kuintal dijual. Karena dijual artinya hasil panennya akan berkurang ya. 5 ton dikurang 45 kuintal. Kemudian ayah membeli lagi 400 kg. Itu berarti ditambah 400 kg. Banyak beras yang dimiliki ayah sekarang adalah titik-titik kilogram. Artinya kita ubah semuanya dan hasilnya harus menjadi kilogram. Oke, dari ton dulu. 1 ton itu 1.000 kilogram. Jadi 5 kali 1.000 dikurang 1 kuintal itu 100 kilogram. Jadi 45 dikali 100 ditambah 400 kilogram. 5 kali 1.000 itu 5.000. 45 kali 100, 45 kali 1, 45. Karena ada nolnya 2, kita tambahkan nolnya 2. Ditambah 400. Oke, kita kurang dulu ya. 5.000 dikurang 4.500. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 5, pinjam. 10 dikurang 5, 5. Di sini sisa 4 ya. 4 dikurang 4, 0. Oke, jadi sisanya adalah 500. Ditambah dengan 400. 500 tambah 400 adalah 900. Jadi jawabannya adalah yang B, 900 kg. Soal berikutnya, di sini ada disebutkan ciri-ciri yang pertama memiliki banyak sudut. Sudutnya hanya satu, memiliki sisi yang banyak, dan tidak memiliki sudut. Dari penjelasan ciri-ciri di atas yang merupakan bukan ciri-ciri segi banyak, bukan ciri-ciri segi banyak. Yang benar ditunjukkan oleh nomor. Kita cari yang bukan ciri-ciri segi banyak. Kita lihat ya. 1. Memiliki banyak sudut. Ya, ini ciri-ciri dari segi banyak. Sudutnya hanya 1. Bukan ya. Kalau segi banyak, pasti sudutnya lebih dari 1. Memiliki sisi yang banyak. Ya, ini ciri-ciri dari segi banyak. Tidak memiliki sudut. Salah ya, karena segi banyak pasti memiliki sudut. Karena yang ditanya yang bukan ciri-ciri segi banyak, jadi jawabannya adalah 2 dan
4 yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 15. Segi banyak yang memiliki sisi yang tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Sisinya tidak sama panjang, sudutnya tidak sama besar. Maka ini disebut dengan segi banyak tak beraturan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Segi banyak yang memiliki 4 sisi sama besar adalah mana yang panjang sisinya sama dan jumlah sisinya ada 4. Kalau segitiga itu salah ya karena punya 3 sisi. Persegi, nah jawaban yang tepat itu persegi karena persegi punya 4 sisi dan semuanya sama panjang atau sama besar. Jadi jawabannya yang B, persegi. Soal berikutnya. Sebuah persegi memiliki panjang sisi 24 cm. Luas persegi adalah, untuk mencari luas persegi, kita gunakan rumus sisi kali sisi. Atau bisa juga S pangkat 2. L sama dengan sisi kali sisi. Panjang sisinya diketahui 24 cm. Jadi 24 kali 24. Kita susun ke bawah ya, 24 kali 24. 4 kali 4, 16, simpan 1. 2 kali 4, 8. 8 ditambah 1, itu 9. 4 kali 2, 8. 2 kali 2, 4. Kita tambah, 6-nya turun. 9 tambah 8, 17, simpan 1. 1 tambah 4 itu 5. Jadi 576 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah segitiga memiliki panjang alas 24 cm dan tinggi 9 cm. Luas segitiga adalah, untuk menghitung luas segitiga, kita gunakan rumus alas kali tinggi bagi 2. Panjang alasnya 24. 24 dikali tinggi. Tingginya 9. 24 kali 9 dibagi 2. Karena 24 bisa dibagi 2, langsung saja kita bagi ya. 24 dibagi 2 itu 12. Jadi 12 kali 9 berapa ya? Kita hitung. Susun ke bawah. 2 kali 9, 18, simpan 1. 1 kali 9, 9 tambah 1, 10. Jadi 108 cm persegi. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 19. Luas persegi panjang dengan panjang 30 cm dan lebar 12 cm adalah, kita mau cari luas persegi panjang, maka kita gunakan rumus panjang kali lebar. Panjangnya 30, lebarnya 12, 30 kali 12. Kita kalikan 3 kali 12 saja ya. 2 kali 3, 6. 1 kali 3, 3. Jadi 36 kita tambahkan 0. 360 cm persegi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 20. Keliling persegi panjang dengan panjang 32 cm dan lebar 18 cm adalah, kita mau cari keliling. Keliling persegi panjang bisa kita gunakan rumus 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjangnya 32, lebarnya 18. 2 kali kita jumlahkan dulu ya. 32 ditambah 18 itu berapa? 2 ditambah 8 itu 10, simpan 1. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 1 itu 5. Jadi 2 kali 50. 2 kali 50 hasilnya 100 cm. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 21. Sebuah persegi memiliki panjang sisi 12 cm. Keliling persegi tersebut adalah, kalau kita mau cari keliling persegi, kita gunakan rumus 4 kali sisi. 4 dikali panjang sisinya berapa?
12 cm. Jadi 4 kali 12. Kita kalikan ya. 2 kali 4 itu 8. 1 kali 4, 4. Jadi 48 cm. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya, soal nomor 22. Keliling segitiga di atas adalah, untuk menentukan keliling segitiga, kita harus jumlahkan ketiga sisinya. Jadi, 6 ditambah 8 ditambah 10. 6 ditambah 8 itu 14, tambah dengan 10. Hasilnya adalah 24 cm. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Soal berikutnya, soal nomor 23. Perhatikan catatan kecelakaan di SD Tunas Bangsa berikut. Kecelakaan sangat sering terjadi di A. ruang kelas, B. lapangan, C. koridor, D. semua tempat. Dari data ini kita hitung terlebih dahulu ya, ada berapa kecelakaan yang terjadi di ruang kelas, lapangan, dan koridor. Dari ruang kelas dulu, di sini ada 1, 2, di ruang kelas ada 2. Di lapangan, 1, 2. Di lapangan ada 2 kecelakaan. Di koridor, 1, 2, 3, 4. Ternyata di koridor ada 4 kecelakaan. Jadi, kecelakaan sangat sering terjadi di koridor. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan catatan kecelakaan di SD Tunas Bangsa berikut. Jenis luka yang sering terjadi adalah A. memar, B. luka kecil, C. tergores, D. kesleo. Kita hitung satu persatu ya, dari memar dulu. Memarnya di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Luka kecil. 1, 2, ada 2 ya. Tergores. Tergores ada 1, 2. Ada 2 juga. Dan kesleo tidak ada ya. Jadi, jenis luka yang sering terjadi adalah luka memar. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 25. Perhatikan hewan peliharaan yang dimiliki oleh siswa kelas 4. Banyaknya siswa yang memiliki kucing sekaligus anjing, yaitu, jadi kita mau cari nih, anak yang memelihara 2 hewan sekaligus, yaitu kucing dan anjing. Kita perhatikan di sini yang memelihara keduanya adalah Mei, kemudian Putri, dan Seni. Jadi ada 3 kucing sekaligus anjing. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Follow juga sosial media kita ya, di Instagram @rumaHbelajarJenio, @kakakjenio. Follow juga TikTok kita, @kakakjenio, untuk mendapatkan tips and trik cara mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!